Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap bisa menuntut ilmu walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah hadis, dakwah dan tarbawi, dan pembahasan makalah kami yaitu mengenai metode memahami hadis. Baik, sebelum memulai, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Nadia Giovanni. Yang kedua Putri Syafitri. Yang ketiga Adi Sentosa. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Adi Sentosa. Kepada Saudara Adi Sentosa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sentosa. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami mengenai tentang pengertian hadis maupun hadis sebagai fakta sejarah. Secara terminologis, hadis oleh para ulama diartikan sebagai segala yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifatnya. Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadis hanya terbatas ucapan dan perbuatan Nabi saja, sedangkan persetujuan dan sifat-sifatnya tidak termasuk hadis, karena keduanya merupakan ucapan dan perbuatan sahabat. Ada pengertian lain juga yang disampaikan oleh para ahli hadis, bahwa hadis tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan pada sahabat dan tabi'un pun juga disebut hadis, seperti yang dinyatakan oleh Mahmud At-Tirmidzi. Adapun hadis sebagai fakta sejarah, perkembangan penulisan hadis biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Misalnya Hasbi Asy-Syidik membagi perkembangan hadis pada masa Nabi dan sahabat, yaitu abad pertama Hijriah, menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah SAW, masa Khalifah Ar-Rasyidin, dan masa tabi'in. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat langsung mendengar dari Rasulullah SAW atau dari sahabat lain. Ada pula yang diterangkan oleh istri Rasulullah. Sedangkan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khalifah Ar-Rasyidin ini. Perhatian para sahabat masih terfokus pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Adapun yang ketiga itu masa tabi'in. Sebagaimana sahabat para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapkan oleh sahabat dan tabi'in. Beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khalifah Ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebarkan beberapa wilayah negara Islam, sehingga hadis tersebut menjadi tersebar. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi Sentosa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pada poin C, fungsi hadis sebagai dasar pendidikan. Posisi hadis Nabi sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi masih memerlukan penjelasan lebih banyak secara terperinci. Tertulis kedua setelah Al-Quran adalah signifikan sekali sebagai rujukan secara spesifikasi
yang berkaitan dengan pendidikan. Hadis sebagai sumber kedua dari ilmu pendidikan Islam yang diajarkan terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama ialah sebagai sumber berita yang kebenarannya dijunjung oleh riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai berita yang maknanya dapat ditafsirkan maupun dinafsikan oleh Al-Quran. Yang ketiga, sebagai perwujudan eksistensi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjadi pelaku dan saksi sejarah. Yang keempat, sebagai bentuk kehati-hatian luar biasa dalam menyampaikan berita. Yang kelima, sebagai eksistensi perilaku Nabi SAW yang bukan hanya bersejarah, tetapi menetapkan pola perilaku bagi umat Islam. Dan yang terakhir, sebagai tempat menemukan kejelasan sebagaimana makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sunnah Rasul sudah menjadi panduan utama setelah Al-Quran bagi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam aspek pendidikan. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Putri Syafitri. Kepada Saudari Putri Syafitri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Putri Syafitri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode memahami hadis. Nah, jadi teman-teman, dalam memahami hadis itu kita perlu menggunakan beberapa metode. Di sini kami akan jelaskan ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu metode tahlili, yang kedua yaitu metode ijmali, yang ketiga yaitu metode muqaran. Di sini kita akan jelaskan satu persatu dari metode tersebut. Yang pertama yaitu metode tahlili atau metode analisis. Metode ini menjelaskan hadis-hadis dan dari berbagai aspek dan menerangkan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarahnya. Dan ciri-ciri dari metode ini yang pertama yaitu pensyarahan dilakukan dengan menggunakan pola yang komprehensif dan menyeluruh. Yang kedua yaitu dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, dan apabila ada asbab urutnya maka asbab urut tersebut juga dijelaskan. Yang ketiga yaitu menguraikan pendapat dari para sahabat, tabi'in, dan pensyarah lainnya. Yang keempat yaitu menjelaskan hubungan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Yang kelima yaitu sesuai dengan corak pensyarahnya. Misal pensyarah tersebut adalah seorang ulama fikih, maka corak dari syarah hadis tersebut adalah fikih. Yang kedua yaitu ada metode ijmali atau global. Metode ini menjelaskan hadis-hadis sesuai dengan urutan kitab kutubus sittah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dijelaskan dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, penjelasan umum dan dibahas secara ringkas. Metode ini adalah metode yang paling mudah untuk digunakan karena bahasa dan pemahamannya sangat ringkas dan mudah. Yang ketiga yaitu ada metode muqaran. Metode ini adalah metode perbandingan. Jadi metode ini membandingkan redaksi yang sama dalam kasus yang sama, atau bisa juga redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Ciri-cirinya yang pasti terdapat banyak perbandingan. Pertama contohnya perbandingan lafaz, yang kedua perbandingan periwayatan, dan juga perbandingan antara pensyarah-pensyarah lainnya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Putri Syafitri yang telah memaparkan materinya dan sekaligus mengakhiri pemaparan materi kita pada makalah yang kita bahas pada hari ini. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari makalah kami atau dari penyampaian kami kelompok 1 memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita bersama-sama tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.